Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel ini yang sudah pasti kalian tunggu-tunggu, Opung SG Channel. Islam adalah agama yang cinta damai, rahmatan lil alamin, penuh kelembutan, namun tegas dalam aturan. Sehingga kebanyakan orang-orang dari kalangan non-muslim yang pindah agama Islam adalah orang-orang yang cerdas dan menggunakan akal pikirannya. Berikut ini adalah 5 artis terkenal Indonesia yang memilih untuk masuk Islam dan menjadi mu'alaf dengan masing-masing alasannya. 1. Roger Danuarta. Aktor Roger Danuarta menegaskan bahwa dirinya pindah agama Islam dan menjadi seorang mu'alaf bukan karena ingin menikah dengan sang istri Cut Meyriska. Roger Danuarta justru mengatakan kalau pada dasarnya ia punya pandangan yang sama terhadap semua agama, yakni bertujuan membawa kebaikan bagi umatnya. Namun Roger Danuarta secara terang-terangan mengaku kalau ia justru menemukan sosok dirinya dalam versi yang lebih baik ketika mendalami agama Islam. Karena alasan itulah Roger Danuarta pun akhirnya memutuskan pindah agama Islam dan jadi seorang mu'alaf. Roger kembali menegaskan bahwa proses dirinya menjadi mu'alaf terjadi sebelum ia menikahi Cut Meyriska. Bahkan Cut Meyriska yang saat itu masih menjadi kekasih Roger Danuarta sama sekali tidak tahu kalau Roger sudah masuk Islam. Saat itu Cut Meyriska mengaku sudah tidak berkomunikasi dengan Roger. Kemudian saat Roger Danuarta kembali, tiba-tiba sang pacar mengabarkan kalau sudah pindah agama Islam. Pas dia mu'alaf juga nggak ada kabar karena tiba-tiba banget. Nggak ada kabar ya udah gitu. Ya kirain mau pisah. Ternyata dia mau itu, jadi mu'alaf. Lagi berpikir ya gitu. Tutur Cut Meyriska. Roger Danuarta sendiri mengakui pada momen dirinya hilang kontak dengan Cut Meyriska, saat itulah ia banyak berpikir hingga akhirnya jadi benar-benar yakin untuk pindah agama Islam. Setelah mempelajari Islam lebih mendalam, Roger Danuarta semakin yakin dengan keputusannya memeluk Islam. Pas mau mu'alaf nggak komunikasi juga memang, karena benar-benar meyakinin diri sendiri. Apakah ini yang gue mau, yang gue cari? Apakah ini yang ibaratnya meyakinkan diri sendiri? Akhirnya gue yakin, jelas Roger Danuarta. Perjalanan Roger Danuarta menjadi seorang muslim juga tidak terlalu sulit. Rupanya keluarga Roger Danuarta ikut memberikan dukungannya apabila ia memang sudah yakin dengan pilihannya. Ibunda Roger Danuarta justru selalu menegaskan dan mengingatkan Roger untuk benar-benar menjalankan ibadahnya sebagai seorang muslim dengan penuh kesungguhan. Roger Danuarta pun merasa proses dirinya menjadi mu'alaf tidak sesulit para mu'alaf lainnya yang mendapat tentangan keras dari keluarga. Gua kan tanya sama keluarga, sama nyokap, sama saudara-saudara gua, dan mereka semua tahu karena agama hubungannya pribadi dan Tuhan. Nyokap bilang kalau mau pindah jalaninnya yang benar, belajar Quran, sholatnya benar, pungkasnya. 2. Reza Rahadian. Aktor tampan Reza Rahadian sempat mengungkapkan bahwa alasan dirinya pindah agama Islam justru datang dari ucapan ibundanya sendiri. Sejak kecil, Reza Rahadian mengaku selalu diberikan kebebasan oleh ibundanya untuk mempelajari dan memeluk agama sesuai dengan yang diyakini sang anak. Sejak lahir, Reza Rahadian adalah penganut agama Kristen. Mungkin saya nggak bisa cerita fullnya gimana, tapi ibu saya bilang ke saya, peluklah agama sesuai yang saya yakini, karena agama yang mama saya peluk itu apa yang mama bawa buat kamu sejak lahir. Tapi kalau kamu menyadari untuk memeluk agama lain atas kesadaran penuh, silakan, ungkap Reza Rahadian. Setelah dirinya mempelajari agama Islam, menurut pandangan Reza Rahadian, Islam adalah agama yang sangat damai, penuh dengan rasa cinta, dan juga membuatnya merasa tenang. Dalam perjalanan hidup, saya menemukan bahwa Islam adalah agama yang damai, penuh cinta. Tentu semua agama mengajarkan tentang kasih, tapi menurut saya Islam menyempurnakan itu. Soal cinta, kasih, kedamaian, buat saya rasanya damai aja gitu. Saya juga bingung jelasinnya secara rapi. Menurut saya memeluk Islam itu memeluk kedamaian, jelasnya. Karena sebab itulah Reza Rahadian akhirnya dengan penuh keyakinan dan kesadaran pindah agama Islam dan menjadi seorang mu'alaf di usianya yang baru menginjak 19 tahun. Saya akhirnya memeluk agama Islam di usia 19 atau 20 tahun. Sebelumnya saya memeluk agama Nasrani. Pungkas aktor pemeran B.J. Habibie ini. 3. Marcel Siahaan.
Sebelum yakin dengan keputusannya untuk masuk Islam, Marcel Siahaan sempat menganut beberapa agama lain. Marcel Siahaan pun sempat membagikan kisah spiritualnya dalam menemukan dan meyakini agama Islam. Penyanyi bersuara khas yang lahir pada tanggal 21 September 1977 ini sebelumnya sempat menganut berbagai agama, termasuk agnostik, hingga akhirnya memutuskan untuk masuk Islam. Proses Marcel Siahaan dalam menemukan Islam juga tidak lepas dari peran sang istri, Rima Melati Adams. Marcel Siahaan tak memungkiri kalau dirinya mulai jatuh cinta dengan Islam setelah bertemu dengan Rima. Meski begitu, sebenarnya Marcel Siahaan sudah mulai tertarik untuk memperdalam agama Islam sejak dirinya masih kecil. Pelantun lagu Firasat ini menjelaskan kalau dirinya terlahir dari keluarga besar yang berbeda agama. Ayah dan ibu kandungnya adalah penganut Nasrani, yang membuat Marcel Siahaan saat itu sendiri ikut menganut agama yang sama dengan kedua orang tuanya. Tetapi rupanya kakek Marcel dari sang ibu adalah pemeluk agama Islam. Kerabatnya yang lain juga menganut agama yang berbeda-beda. Begitu pula dengan Marcel yang sebelum pindah agama Islam, dirinya adalah pemeluk agama Buddha. Marcel Siahaan juga sempat menjadi agnostik atau tidak mempercayai adanya Tuhan. Sebelum meyakini Islam sebagai agamanya, Marcel Siahaan kala itu masih memiliki ketertarikan untuk lebih banyak mengenal beragam agama. Marcel mengaku dirinya merasa nyaman dan seperti menemukan kedamaian usai dirinya melihat cara beribadah Rima dan keluarganya. Sejak itulah Marcel semakin yakin dan bertekad bulat memantapkan hatinya untuk masuk Islam. Dan akhirnya gue ketemu banyak orang yang mengajarkan gue banyak hal. Gue juga ketemu Rima, dia juga menunjukkan cara dia beribadah. Dia juga ngasih tahu keeratan keluarga muslimnya dia di Singapura dan Malaysia. Gue nyaman sekali karena gue dari dulu juga terbiasa sama yang kayak begitu. Buka puasa bareng, ritual bareng aja gue dulu sering ikut. Jelas Marcel Siahaan. Marcel mengaku sudah memiliki ketertarikan untuk mempelajari Islam saat melihat asisten rumah tangganya atau ART-nya yang sedang melakukan ibadah sholat. Marcel dibuat amat penasaran dengan bacaan sholat yang dilantunkan ART-nya. Jadi dulu gue punya orang dekat, sebenarnya dari pekerja di rumah, terus diangkat sama kakek gue. Dia adalah orang yang mengazankan kakek gue waktu meninggal. Jadi dulu gue sering duduk di sebelah dia setiap dia sholat. Gue kayak penasaran sama cara komunikasi dia dengan Tuhan saat itu. Itu di zaman-zaman gue agnostik, itu yang gue lakukan, ujarnya. Oleh sebab itulah, menurut Marcel Siahaan, setiap manusia pasti membutuhkan jembatan untuk bisa berkomunikasi dengan Tuhannya. Jadi kita tuh masing-masing sedang mencari jembatan agar kita bisa berkomunikasi kepada Sang Khalik, tutur Marcel. Kenapa perjalanan gue seperti ini? Karena gue nggak mau merasa takut. Gue terus mencari supaya gue bisa kusyuk bahasanya ya, bisa benar-benar intim dengan Sang Khalik. Keintiman itu yang ingin gue dapetin, karena gue tahu dia, Tuhan, nggak akan pernah kemana-mana. Lanjutnya, lewat Islam, Marcel Siahaan mengaku nyaman dan membuat dirinya bisa melakukan banyak hal berguna bagi orang banyak. Menurut pandangannya, Tuhan memiliki sifat maha kokoh, tapi juga bisa menjadi yang maha mencintai dalam waktu yang bersamaan. Hal itu pula yang menambah keimanan Marcel Siahaan dalam mengenal Tuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu zat yang maha kokoh dan sewaktu-waktu bisa menjadi yang maha mencintai menurut gue. Dia juga bisa cantik dan agung di saat yang bersamaan. Gue juga merasa lebih utuh sebagai manusia, pungkasnya. 4. Barry Manoj. Vokalis band Saint Loco, Barry Manoj membagikan kisah perjalanan spiritualnya menjadi seorang mu'alaf. Barry Manoj telah memantapkan hatinya untuk memeluk agama Islam pada tahun 2015. Sebelum menjadi mu'alaf, perjalanan hidup Barry Manoj dipenuhi dengan beragam cobaan berat, mulai dari dirinya menjadi pecandu obat-obatan terlarang, hingga terjerumus pergaulan bebas telah menghiasi masa lalunya. Beruntung, Barry Manoj kini sudah berhasil melepaskan diri dari masa lalunya yang kejam. Setelah pindah agama Islam dan mengucapkan 2 kalimat syahadat, Barry Manoj pun mengubah namanya menjadi Muhammad Barry Al-Fatah. Kisah perjalanan Barry Manoj memeluk agama Islam berawal saat dirinya mencoba mencari ketenangan dalam hidup. Ketika itu, Barry masih punya kebiasaan mengkonsumsi obat-obatan terlarang agar dirinya merasa tenang dan senang. Namun seiring berjalannya waktu, Barry Manoj justru merasakan adanya kekosongan dalam jiwanya. Saya sampai di satu titik frustasi dan depresi. Rasanya saya ingin akhiri semuanya dengan hal seperti itu sih. Kalau bisa saya pergi dari dunia ini dalam keadaan rock and roll gitu, ujar Barry. Hingga pada suatu hari, Barry mendapat hidayah Islam, di mana hatinya mulai tersentuh ketika ia melihat anak-anak muda sedang mengaji di rumah salah satu rekan kerjanya. Kala itu, Barry juga mendengar suara azan yang menggema, membuat dirinya merasakan ketenangan dan kedamaian di dalam hatinya. Entah kenapa, mungkin memang jalan Allah ya. Kebetulan di saat itu saya sedang menjalani proyek musik dengan teman saya.
Saat lagi workshop, saya sering berkunjung ke rumahnya. Dan di rumahnya ada ngaji anak-anak muda. Saya lagi break, saya melihat mereka lagi pada sholat, dengar suara azan. Ya, entah kenapa saya menjadi tersentuh di sana. Saya merasa damai, tenangnya. Di saat itu, Barry baru menyadari betapa sangat rendah dirinya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sisi lain, Barry juga sadar bahwa Allah itu Maha Penyayang. Barry pun mulai bertaubat dan meminta ampun dari segala dosa-dosanya selama ini. Barry meyakini bahwa tidak pernah ada manusia yang bisa menghargai dirinya seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kini, Barry Manoj pun lebih tenang dan lebih banyak bersyukur dalam menjalani kehidupannya. 5. Deddy Corbuzier. Deddy Corbuzier telah memutuskan untuk pindah agama Islam dan menjadi mu'alaf sejak tanggal 21 Juni 2019. Di hari tersebut, Deddy Corbuzier mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai syarat utama masuk Islam di bawah bimbingan pimpinan Pondok Pesantren Ora Aji di Sleman, Yogyakarta, Miftah Maulana Habibur Rahman, atau lebih dikenal dengan nama Gus Miftah. Deddy Corbuzier pun sempat menceritakan bagaimana kehidupannya setelah menjadi seorang pemeluk agama Islam. Dengan penuh keyakinan, suami dari Sabrina Khairunisa ini mengaku bahwa dirinya sangat menikmati kehidupannya sebagai seorang muslim. Onadio Leonardo atau Onat sempat menanyakan bagaimana kelakuan dan perbuatan Deddy Corbuzier di masa lalu yang jauh dari nilai-nilai agama. Dari masa lalu, Mas Ded, kelakuan apa yang paling jauh dari agama? Tanya Onat dalam podcast di kanal YouTube Deddy Corbuzier beberapa waktu lalu. Dengan jujur, Deddy Corbuzier pun mengakui kalau masa lalunya sangat jauh dari nilai agama. Akhirnya ia menyadari hal itu setelah dirinya masuk Islam. Secara terang-terangan, Deddy Corbuzier juga mengakui kalau sebelum dirinya menjadi seorang muslim, ia juga bukanlah umat Kristen yang taat pada ajaran agama. Jujur, pada saat mualaf itu baru tahu bahwa kehidupan sebelum mualaf itu jauh banget dari agama. Gue cerita aja, dulu gue ke gereja aja males kan, ungkapnya. Deddy Corbuzier kemudian menjelaskan alasan dirinya masuk Islam karena ia tertarik dengan ajaran Islam setelah mendengarkan ceramah. Menurut Deddy Corbuzier, keinginan untuk menjadi mu'alaf muncul dari dirinya sendiri tanpa paksaan dari siapapun. Saya yang waktu itu masih non-muslim bisa masuk ke masjid dan mendengarkan ceramah, itu luar biasa. Itu yang membuat saya tertarik masuk Islam, bukan karena disuruh apalagi dipaksa, tegas Deddy Corbuzier.